Wah, senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dalam program We Grow, sebuah ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM kita. Saya Wawan Iswanta dari tim pengembangan SDM akan memandu acara kita selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan aplikatif, elevator pitch. Apa itu elevator pitch? Sederhananya, elevator pitch adalah penyampaian siapa kita, apa yang kita kerjakan, dan kenapa itu penting. Dalam waktu sangat singkat, layaknya percakapan dalam lift sekitar 30 sampai 60 detik. Dalam konteks pekerjaan kita, keterampilan ini sangat berguna, bukan hanya untuk menyampaikan ide proyek, penjelasan tugas kita ke pimpinan, atau memperkenalkan unit kerja kita ke pihak eksternal, tapi juga menjadi cermin sejauh mana kita memahami dan meyakini kontribusi kita sendiri. Dan bagi kami di pengembangan SDM, ini adalah bagian dari empowerment. Kita tidak cukup hanya bekerja, tapi juga perlu kemampuan menyampaikan nilai dari pekerjaan itu. Baik, Bapak Ibu, acara akan berlangsung selama 60 menit. 30 menit pertama akan diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber kita. 30 menit berikutnya akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab, interaktif, dan juga peragaan atau latihan singkat membuat elevator pitch masing-masing. Baik, Bapak Ibu, telah hadir bersama kita narasumber inspiratif, Dr. Aryani, spesialis anak dan juga Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, yang akan membimbing kita memahami konsep dan praktik elevator pitch. Tanpa tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Dr. Aryani untuk membawakan materinya. Kepada Dr. Aryani kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wawan dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol. Sebetulnya pembicara WeGrow ini nanti akan bergantian, tapi ini karena dadakan, maksudnya masih di tahap-tahap awal, maka kami sudah mendapatkan konfirmasi dari pembicara-pembicara lain, dari direksi, dan juga kami sebetulnya sangat membuka kesempatan apabila warga RSAB Harapan kita berkenan untuk membagikan sedikit eh, pengetahuan atau skill yang dimiliki untuk WeGrow. Jadi bisa hubungi Diklat, kami akan sangat senang. Kemarin juga sempat bicara dengan teman-teman di KSM Ofjin, KSM Anak, mungkin banyak yang sebetulnya punya ilmu-ilmu pengembangan diri, self-development, dan berkenan untuk berbagi. Kami tunggu banget kesempatannya untuk mendengarkan bersama-sama. Tidak perlu seorang ahli, kita bisa berbagi dari apa yang kita baca, kita bisa berbagi dari pelatihan yang kita dapat. Jadi semuanya itu bisa dan sangat terbuka untuk berbagi di WeGrow. Nah, baik, kalau boleh hari ini saya berbagi sedikit mengenai yang namanya elevator pitch. Saya namakan elevator pitch masterclass. Nah, jadi elevator pitch ini sebetulnya adalah sesuatu yang mungkin kita sudah lakukan. Tapi elevator pitch kalau memang dilakukan dengan profesional, kita persiapkan dengan baik, maka elevator pitch ini akan sangat bisa membantu kita dalam kehidupan kita, dalam hubungan dengan orang lain, dan juga bisa membantu karir. Nah, jadi elevator pitch ini gambarannya seperti ini. Kita itu adalah orang yang berbeda-beda. Bayangkan kita sedang menunggu bersama-sama di taruhlah di stasiun atau halte Transjakarta.
Atau kita sedang bersama-sama dengan seseorang yang kita tidak kenal. Atau kita sedang datang ke suatu acara dan kita berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Gambarannya seperti ini, kita lihat ada orang yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, dan orang melihat kita, dia mungkin punya first impression pertama dari sisi penampilan dulu. Setelah itu, kita berkenalan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kenalan itu. Bayangkan kita ada di suatu lift ya, ada di suatu lift sama-sama. Kemudian dalam waktu yang singkat, misalnya dari lantai 1 ke lantai 4, kita bersama-sama ada di suatu lift. Nah, mungkin Anda akan bertemu dengan orang yang penting misalnya dalam suatu lift. Taruhlah misalnya siapa ya, tiba-tiba Pak Dirjen sedang berkunjung, atau tiba-tiba mungkin seseorang artis sedang datang ke RSAB Harapan Kita. Atau kita mungkin berjumpa di mall misalnya. Nah, di situ kita ingin memperkenalkan diri. Dan perkenalan diri kita itu sebaiknya bagus dan memberikan kesan yang baik untuk first impression orang itu, supaya orang tersebut bisa mengenal kita dengan baik, dengan benar, dan juga bukan tidak mungkin akan memberikan kesempatan untuk berhubungan atau menjalin network lebih lanjut. Jadi elevator pitch ini biarpun sangat singkat, bayangkan naik dari lantai 1 ke lantai 5 misalnya, atau lantai 4. Waktunya itu sangat singkat. Dan setelah itu mungkin masing-masing akan jalan ke tempat masing-masing lagi berpisah. Dalam waktu yang sangat singkat itu, kira-kira 30 detik, mungkin kalau lantainya 20 nanti seperti gedung kita, bisa lama ya, bisa sekitar 60 detik, 90 detik. Tapi settingnya adalah 30 detik kita harus mampu untuk memberikan kesan yang baik mengenai diri kita. Because you never get a second chance to make a first impression. Jadi first impression namanya juga first. Berarti ya cuma satu kesempatannya, yaitu pada saat berjumpa pertama kali. Tidak ada second chance. Kadang-kadang ada, tapi biasanya lebih kalau orang itu udah lupa sama kita. Jadi artinya first impression lagi. Tapi yang kita inginkan adalah kita kadang-kadang sebagian besar, most of the time cuma punya satu kali kesempatan. Dan satu kali kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik untuk memberikan impression dan juga memberikan kesan yang mendalam mengenai diri kita. Kenapa sih hal ini penting, terutama dalam bidang kesehatan? Di dalam bidang kesehatan kita berjumpa dengan banyak sekali orang. Bisa sejawat, teman-teman pegawai, bisa juga pasien, bisa juga klien, mungkin dari pihak ketiga, asuransi, tamu. Nah, kita biasanya mereka berjumpa dengan kita cuma berpikir bahwa, oh itu siapa tuh? Siapa tuh orang yang waktu itu tuh yang rambutnya pendek tuh, yang ngomongnya kenceng banget. Nah, kita hanya dilihat sebagai orang itu. Tapi kita harus memberikan kesan mengenai diri kita, sehingga dia mengerti bahwa kita itu lebih dari sekedar orang itu. Tapi tidak akan ada orang yang tahu nilai dari dalam diri kita kecuali kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kesan yang didapat orang tentang diri itu kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Karena itu, elevator pitch ini sangat penting. Bagaimana dalam 30 detik kita bisa memberikan kesan dan sebetulnya pesan mengenai diri kita. Dan ini nantinya akan bisa memberikan performa yang baik mengenai diri kita. Tentu kan kita yang memberikan kesan, kita berikan kesan yang baik dong tentang diri kita. Nah, jadi saya sengaja buat ini dalam bahasa Inggris karena kita sedang sama-sama belajar bahasa Inggris ya. Pada sudah bergabung dengan Elsa untuk ngobrol dengan AI. Nah, si elevator pitch ini juga salah satunya nanti kita pelajari bagaimana membuatnya dalam bahasa Inggris. Tapi untuk pertama-tama bahasa Indonesia dulu.
Nanti boleh diomongin sama Elsanya masing-masing mengenai bahasa Inggrisnya udah benar atau belum gitu ya, setelah kita punya bahasa Indonesianya yang bagus. Nah, elevator pitch adalah suatu perkenalan diri. Kalau kita misalnya punya tamu gitu ya, kita kan suka bilang, oh ya saya, misalnya saya Sandra dari bagian diklat gitu, atau saya Enda dari bagian pemasaran. Nah, tapi perkenalan diri kita itu kalau bisa bukan hanya nama dan jabatan atau peran, tapi kita harus bisa memberikan sedikit lebih supaya mereka mengerti apa sih peranan kita. Termasuk misalnya pada saat berjumpa dengan atasan atau atasan dari bagian lain atau berjumpa dengan Bu Dirut misalnya lagi keliling-keliling. Mungkin Ibu Dirut belum tentu hafal semuanya, tapi pada saat berjumpa kenalkan kembali diri kita dan bilang, Ibu, saya siapa dan peranannya apa dan saya di bagian apa, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita melakukan elevator pitch ini, kita harus singkat. Ingat, waktunya 30 detik, nggak ada cerita macam-macam. Belum lagi cerita misalnya tetangga saya tinggal di mana, hobi saya, zodiak, jangan. Kita ceritanya yang penting-penting aja. Dan bagian yang penting itu apa? Nanti kita akan lihat. Singkat, jelas, dan berkesan. Jadi pertama, siapa? Nama kita. Namanya jangan nama lengkap ya, nggak perlu. Nama panggilan, tapi panggilannya kalau boleh jangan panggilan yang informal gitu. Misalnya saya dipanggilnya misalnya saya deh, saya ya. Teman-teman saya, teman SMA saya memanggil saya Are, A-R-E-E, Are gitu. Tapi kalau saya ketemu Pak Dirjen, saya nggak bakal bilang, Pak, saya Are gitu. Enggak. Saya bakal bilang saya Aryani gitu. Jadi nama panggilan tapi nama panggilan resmi. Kemudian kita peranannya apa atau jabatannya apa? What do you do? Kalau boleh, sebutkan dulu jabatannya, lalu sebutkan apa persisnya yang kita lakukan. Contoh, kemarin kita sudah mendengarkan Mbak Nizwa ya. Mbak Nizwa menjelaskan mengenai cuti. Mbak Nizwa itu juga salah satu tugasnya mengenai kewenangan klinis. Nah, jadi kalau jadi Mbak Nizwa, mungkin kita akan menjelaskan bahwa nama saya Nizwa, saya di bagian SDM yang mengurus mengenai kewenangan klinis dan cuti. Gitu. Itu udah 1, 2, 3, dan tambahkan sedikit kalau memang sesuai, why does it matter? Jadi bukan hanya menyebutkan, tapi menjelaskan sedikit peranan kita, kenapa kita itu penting peranannya di organisasi atau rumah sakit kita. Tapi nggak boleh sombong. Jadi misalnya penting banget loh Pak peranan saya, karena kalau nggak ada saya nih, semuanya nggak bisa cuti dengan baik, pasti berantakan kalau nggak ada saya. Jangan gitu. Jadi yang kita berikan itu adalah kenapa dengan kita mengerjakan pekerjaan kita, maka semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang keempat ini sangat penting. What's your current focus or call to action? Jadi fokus kita saat ini kita lagi mengerjakan proyek apa dan pesan kita apa kepada orang tersebut. Nah, kita ini sebetulnya seperti kartu nama jadinya ya, kartu nama tapi verbal. Kalau kartu nama kan ada nama, jabatan, kemudian kalau di kartu nama ada alamat dan sebagainya. Tapi di kartu nama itu dia tidak ada hubungan personal. Jadi kartu nama tuh bisa ditemukan orang di jalan dan oh oke, gitu. Oh namanya Nijwa. Ini siapa nih? Oh di harapan kita. Oke selesai. Tapi kalau ini kita bisa membangun hubungan antar manusia atau interpersonal yang lebih dekat, jadi lebih manusiawi, ada yang lebih personalized dan lebih impactful. Contoh, misalnya Mbak Endah dari bagian pemasaran. Mbak Endah bisa bilang, selamat siang, saya Endah dari bagian pemasaran yang mengurus mengenai asuransi. Saat ini kami sedang berusaha untuk meningkatkan hubungan dan menjalin lebih banyak lagi hubungan antara RSAB dengan perusahaan asuransi yang moga-moga bisa membantu meningkatkan
kunjungan pasien ke RSAB Harapan Kita. Cukup. Itu aja baru 15 detik. Kalau mau ditambah lagi boleh. Tapi ditambahnya itu kalau boleh yang lebih call to action. Nah, jadi fokus atau call to action ini juga nantinya berbeda-beda. Tergantung siapa yang kita ajak bicara. Misalnya, kalau tadi yang dikatakan Mbak Endah mengenai kita sedang mempunyai proyek untuk meningkatkan dan menjalin hubungan dengan lebih banyak lagi asuransi untuk meningkatkan kunjungan ke RSAB Harapan Kita, itu cocok untuk misalnya siapa? Bicara dengan atasan, dengan Dewas, dengan Bu Dirut, dengan Pak Dirjen, dengan Pak Menkes. Kalau misalnya kenalan, salaman, itu proper untuk dilakukan. Kenapa? Karena call to action-nya itu atau fokusnya itu related dengan beliau. Kalau Mbak Endah bicara dengan warga RSAB Harapan Kita, itu juga masih bisa. Tapi fokusnya itu juga lebih ke arah, jadi apa yang diharapkan. Misalnya Mbak Endah bisa sambung, Mbak Endah bicara dengan Dokter Ilhami misalnya. Jadi dok, kalau nanti dokter ada pasien yang asuransi, mudah-mudahan nggak kesulitan ya dok, bisa dibawa ke RSAB Harapan Kita. Jadi ada call to action yang related dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau misalnya Mbak Endah bicara dengan siapa ya? Orang Darmais, ketemu dengan teman-teman dari Darmais. Mungkin nggak sesuai Mbak Endah bilang begitu, tapi Mbak Endah bisa menjelaskan dirinya sebagai, hai, nama saya Endah dari bagian pemasaran RSAB Harapan Kita. Nah, Mbak dari mana? Mungkin nanti kita bisa bekerja sama. Jadi contohnya kayak gitu. Kita bisa memberikan pesan khusus supaya orang itu ingat dengan kita. Nah, bagaimana orang bisa ingat dengan kita? Ini hari ini kita mungkin fokusnya lebih ke arah membuat elevator pitch. Tapi nanti ada ilmunya lagi. Bagaimana supaya orang itu ingat pada saat dia bicara dengan kita. Misalnya kita menggunakan baju tertentu, warna tertentu, atau cara bicara kita itu harus membuat dia itu impress gitu. Nah, ini perlu latihan. Elevator pitch ini perlu latihan karena tidak mudah, dan yang ada kalau misalnya kita tidak pernah latihan, kalau kita berjumpa dengan orang penting misalnya seorang menteri mana gitu lagi datang ke sini, kita tuh jadi blebeb gitu, nggak bisa lancar bicaranya. Itu gunanya supaya pada saat kita perform kepada orang lain, kita bisa memberikan impression. Nah, kapan sih kita akan menggunakan elevator pitch itu? Tadi saya sudah berikan beberapa contoh ya. Nah, ini kalau dari SDM misalnya akan merekrut dokter baru atau staf baru, itu kita bisa gunakan elevator pitch. Siapapun bisa pada saat kita merekrut staf baru. Misalnya dari KSM mau merekrut staf baru, pada saat memperkenalkan diri, Anda juga bisa memperkenalkan diri dengan baik gitu. Atau perawat dari komite keperawatan pada saat merekrut atau berkenalan dengan perawat baru, kita bisa memperkenalkan diri dengan proper gitu. Jangan misalnya contoh ya, saya dari SDM contohnya gitu ya. Oh iya, saya dari SDM, saya Bu Nur. Si ini Bu Dianita, ini Bu Fitri, itu Mas Diksi. Nah, jadi tidak ada kesan yang mendalam. Sebentar orangnya pasti lupa pada saat sudah selesai. Nah, tapi kalau kita memberikan impression yang baik, maka dia akan ingat. Kedua, kalau ada auditor, kita sering ada auditor atau pihak ketiga lah. Pihak ketiga, tamu, auditor, mereka menanyakan ini siapa, kita bisa jelaskan. Misalnya saya Wawan dari bagian SDM, bagian pengembangan. Peran saya adalah saya mengurus bagian apa gitu. Nah, contoh misalnya Bu Dianita bisa bilang, saya Dianita dari bagian SDM, di subtim pengembangan yang mengurus mengenai kompetensi. Saat ini kita lagi ada project Hero of the Month. Di sini kami memilih staff-staff yang kira-kira
memberikan peranan besar pada rumah sakit dan kami berikan penghargaan. Orang itu akan jauh lebih ingat sama kita dan peranan kita, dan bahkan mungkin itu bisa menjadi trigger untuk mereka menanyakan lebih lanjut kepada kita. Contoh, Bu Dianita ketemu Pak Menteri gitu ya, Pak Menteri akan tanya lebih lanjut, oh gitu ya, siapa Hero of the Month-nya bulan ini? Gimana kriteria pemilihannya? Dan kemudian kita akan ada kesempatan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Dan kalau tidak, misalnya kita bilang saya Dianita dari SDM atau dari pengembangan, titik. Oh, oke. Sebelahnya siapa? Selesai. Kita selesai gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan elevator pitch dengan baik, maka kita akan memberikan lasting impression. Impression ini tidak harus selalu berupa apa ya? Dengan orang yang lebih tinggi, tadi saya bilang, jadi bisa dengan rekrutmen baru, bisa teman baru, bisa kenalan baru, tapi new networking itu selalu baik. Dan ketiga, pada saat kita mempresentasikan suatu inisiatif baru. Inisiatif baru itu tadi kita masukkan ke poin keempat di sini ya, current focus or call to action. Misalnya ketemu Bapak Ibu Dewas, kita bisa menjelaskan inisiatif baru. Atau untuk para dokter, para perawat, mungkin pada saat kita simposium atau kongres, kita bisa menjelaskan siapa diri kita. Contoh, misalnya saya kongres ketemu profesor dari Boston Children's Hospital. Di sana ada motility center yang bagus banget. Saya pengen banget lihat ke sana. Nah, pada saat saya memperkenalkan diri, saya bilang, Prof, saya Aryani, saya gastro anak dari RSAB Harapan Kita. RSAB Harapan Kita itu pusat rujukan nasional untuk ibu dan anak. Nah, di sana kami sedang ingin membangun motility center. Di Boston itu paling bagus. Kapan-kapan saya ingin banget lihat ke sana. Titik, itu belum 30 detik. Tapi dengan begitu beliau akan ingat, oh oke, ini adalah dokter dari Indonesia yang waktu itu katanya lagi mau bikin motility center. Terus dia bilang apa? Oh iya, email saya. Kapan-kapan boleh mampir ke sana. Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi kita bisa membangun connection baru. Nah, keempat tadi, kalau pimpinan datang ke departemen kita seringkali cuma aja, malah sebagian ngumpet, bener nggak? Jadi kadang-kadang kalau kita punya kesempatan itu, kita harus keluar. Kita harus menunjukkan diri kita dan memberikan good impression. Memberikan good impression itu dari mana sih caranya? Ya dari latihan. Kita harus menyusun kata-kata kita itu dengan baik supaya orang lain bisa mengenal kita itu siapa. Dan bahkan dengan pembicaraan sehari-hari, pembicaraan dengan orang dari bagian lain, pembicaraan dengan manajer dari bagian lain, kita juga sangat bisa mengungkapkan diri kita. Supaya apa? Ya, pertama supaya kenal, kedua supaya kita memberikan kesan yang baik tentang diri kita, dan yang ketiga kalau orang kenal, maka kesempatan untuk kenaikan jenjang karir pun mungkin lebih besar. Kenapa? Karena kita jadi kelihatan, begitu. Nah, ingat ada 4 building blocks. Kita siapa, nama, jabatan, departemen gitu ya. Tapi cepat aja, jangan kepanjangan. Intinya apa? Kemudian apa tanggung jawab kita dalam bidang itu? Tadi contohnya Mas David mengenai informasi pegawai, Mas Widi mengenai remun dokter gitu kan. Teman-teman nggak tahu kan, cuma tahu SDM aja. Mbak Okta itu remun yang selain dokter, contohnya gitu. Jadi tanggung jawab kita itu apa dalam pekerjaan kita yang fokusnya. Dan kemudian apa sih outcome atau impact yang kita berikan kepada organisasi ini atau kepada tim kerja kita. Dan kalau sempat, yang paling kanan ini, kita ceritakan proyek kita saat ini apa, dan call to action-nya apa. Ingat, misalnya ketemu sama dokter gitu ya, atau ketemu sama misalnya tadi Mbak Nizwa ketemu sama dokter, iya dok, saya yang mengurus bagian cuti. Ingat ya dok, kalau mau cuti jangan mepet ya. Jadi ada call to action-nya singkat itu, sesuai dengan orang yang kita ajak bicara.
Atau kita bisa menawarkan kolaborasi, misalnya tadi dari bagian pemasaran atau dari bagian humas bisa menawarkan kolaborasi. Misalnya dari Mas Gary dan staf berjumpa dengan humas rumah sakit lain. Oh iya, saya lihat rumah sakit kalian itu keren loh Instagramnya. Nanti kapan-kapan kita main ya untuk belajar. Jadi ada call to action dan ask to collaborate. Bisa juga ask for support. Misalnya ketemu sama Bapak Ibu Dewas. Saat ini Humas sedang ada proyek ini nih Bu. Nanti mohon dukungannya ya Bu. Gitu. Jadi beliau pasti ingat bahwa oh ini si anak Humas yang waktu itu rencananya mau bikin proyek ini. Oh iya, nanti saya support. Nanti pada saat rapat Dewas bukan nggak mungkin beliau akan tanya kepada direksi. Kalau nggak salah waktu itu Humas mau bikin proyek ini ya? Gitu. Jadi mereka akan ingat. Nah, gimana caranya kita memperkenalkan diri? Selama ini kita udah memperkenalkan diri, tapi cuma urut kacang aja. Oh, saya ini dari bagian ini, saya ini dari bagian ini, saya ini dari bagian ini. Nah, gimana caranya membuat perkenalan diri kita dari yang baik menjadi sangat baik, from good to great. Nah, kita harus punya 4C ini. Yang pertama, clarity. Gunakan bahasa yang jelas dan langsung to the point, jangan muter-muter gitu. Kedua, bicaranya harus percaya diri, confident. Untuk bicara confident, kapan-kapan nanti bisa ada sesi khusus, tapi kira-kira yang namanya confident saya kasih tahu kunciannya ya. Kalau kita grogi pun dengan menggunakan kunciannya kita bisa kelihatan seperti confident. Yang penting kelihatan seperti confident. Mau beneran confident atau enggak, itu urusan belakangan. Tapi kita harus kelihatan confident supaya orang percaya sama kita. Kalau kita bicaranya kayak, iya Pak, saya Aryani, saya kebetulan ya diminta jadi apa Pak? Itu SDM Pak, SDM gitu. Jadi tidak menunjukkan confidence. Orang mendengarkannya juga kok nggak meyakinkan gini sih, gitu. Terus nanti akan tanya, tuh beneran tuh bisa kerja. Nah, kalau bentukannya tidak confident. Nah, meskipun kita grogi, meskipun kita sedang tidak confident, aku kasih tahu ya kunciannya. Pertama, eh, kita bikin kontak mata. Kontak matanya harus baik. Jadi kita lihat orangnya. Kedua, kita harus tegak. Coba masing-masing, ini baik yang lagi duduk maupun yang lagi berdiri, tolong kasih saya postur tegak. Namanya superhero posture. Superhero posture itu artinya kita tegak. Jadi jangan begini. Termasuk kalau saat kita terima tamu dan sebagainya, waktu duduk di ruang sidang terima tamu, tolong jangan bungkuk. Buat seperti seakan-akan kita mau performance nyanyi gitu ya. Jadi tegak, badannya tuh tegak, menunjukkan percaya diri langsung. Meskipun kita nggak pede, kontak mata tegak, itu udah kelihatan pede. Yang ketiga, coba dikasih senyumnya yang pas. Jadi kasih senyum, pas itu artinya kira-kira 5 dari 10. Jadi jangan kayak, hai nama saya Aryani, itu kayaknya lebih tidak meyakinkan. Kasih senyum yang pas. Pas 5 dari 10. Begitu kita senyumnya pas, itu kelihatan lebih pede. Kemudian berikutnya suara. Suara kita juga harus pas. Jangan terlalu keras, hai gitu. Kesannya kurang berwibawa. Kalau memberikan suara itu harus kira-kira 5 dari 10 juga. Nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kayak gini, kelihatannya kayak orang nggak pede. Tapi kalau kita suaranya pas, itu kedengarannya confident. Ingat, kunciannya, meskipun kita grogi, meskipun kita gugup, kuncian untuk kelihatan confidence, mata, senyum pas, badan tegak, dan suara. Cukup. Itu langsung kelihatan meyakinkan. Nah, ini bisa berlaku buat semua ya, bukan cuma elevator pitch. Berikutnya, kredibilitas. Kredibilitas itu artinya kita tadi mengungkapkan apa sih peranan kita. Jadi bukan cuma seorang yang
bareng saya di lift, nggak gitu. Tapi kredibilitas itu adalah, oh orang ini bisa kerja. Contohnya apa tadi? Kita ceritakan peranan kita apa, ya, dan apa manfaat dari apa yang kita lakukan. Kemudian connection. Connection itu adalah kita membuat relationship, ya, relationship dengan orang lain dan kita sesuaikan yang tadi saya bilang. Jadi harus cocok, nggak bisa kita punya elevator pitch yang bagian belakangnya sama semua, kan nanti nggak proper kalau ngomong sama orang lain, gitu. Kita harus sesuai dengan yang orang yang kita ajak bicara. Oke? Sampai sini oke ya? Clarity, confidence, kredibilitas, dan connection. Nah, yang nggak boleh apa? Jargon teknis yang terlalu sulit untuk orang lain, gitu. Jadi misalnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Aryani, saya dokter gastro anak, dan di RSAB itu saya biasanya melakukan ERCP, PEG, kemudian NJFT. Nah, di sini mungkin nggak semua teman-teman tahu apa sih NJFT, ERCP, terus orang itu langsung nggak connect sama kita, nggak relate gitu. Tapi kalau kita jelaskan, misalnya saya sehari-hari kami di harapan kita bisa melakukan endoskopi, misalnya pemasangan selang sampai ke lambung atau ke usus untuk membantu nutrisi anak-anak yang kurang gizi. Itu lebih jelas. Jadi tidak teknis gitu. Dan jangan kasih list yang panjang banget. Saya tahu kita semua di sini kerjanya banyak, banyak teman-teman itu sibuk. Tapi nggak usah dicurhatin semua daftar tugasnya. Jadi kita harus kasih yang singkat aja intinya apa. Jadi contoh ya, misalnya Bu Dianita atau Bu Dina deh, Bu Dina Marlina misalnya. Saya Dina Marlina dari SDM bagian Subtinker Administrasi. Di sana saya mengurus mengenai mutasi pegawai, Japfung, kewenangan klinis, cuti, informasi pegawai, remun, gaji PNS, uang makan PNS, rapel SKPP, kemudian juga perencanaan biaya SDM juga saya, pensiun juga di tempat saya, Japfung, cuti, udah nyampe sih di lantai 4 dan mungkin orangnya udah nggak ada, udah keluar. Ya, jadi itu semua tuh harus kita latih dan kita atur supaya sepasnya. Nah, teman-teman Diklat dan SDM ini udah latihan mengenai ini karena kami sudah pernah punya sesi ini sebelumnya. Tapi pesannya itu, jangan sampai nanti kita berikan daftar yang sangat panjang gitu ya. Dan nggak perlu humble-nya yang berlebihan. Oh, ini Pak, saya cuma bantu-bantu aja di SDM ini supaya subtimker pengembangan bisa jalan. Enggak, iya saya cuma gitu aja sih Pak, cuma gitu aja. Nah itu nggak jadi memberikan impression yang bagus atau memberikan impression tapi bahwa impression orang ini nggak penting, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu humble, proper aja, nggak boleh sombong, tapi ini namanya ini loh, apa, humble brag. Kita boleh humble brag. Jadi kita sombong dikit, tapi tidak kedengeran sombong. Nah, gitu. Tapi nggak boleh kita terlalu humble. Nah, jadi tipsnya adalah fokus pada value. Value yang kita berikan apa? Impact yang kita lakukan dengan ada kita, rumah sakit ini mendapatkan apa gitu. Dan ownership bahwa tugas ini adalah tugas saya dan saya melakukannya dengan baik. Kasih kesan seperti itu. Jadi percaya diri untuk menceritakan mengenai apa sih yang kita lakukan. Nah, contoh ya, ini saya mungkin akan minta teman-teman untuk tulis sedikit mengenai kesan atau impression teman-teman sekalian mengenai suatu brand. Ya, kalau saya bilang brand sepatu, ini di sini saya nggak bisa lihat chatnya Mas Wawan. Tapi mungkin saya minta tolong Mas Wawan bacakan kepada saya yang ada di chatnya itu tulisannya apa. Nah, think like you're a brand. Kalau kita ngomong brand sepatu, itu brand sepatu itu apa yang keinget? Coba tulis di chat. Brand sepatunya apa yang keingetan?
Nomor 1. Boleh sama. Boleh sama. Pokoknya yang nomor 1 keinget apa? Apa aja di situ Mas Wawan yang ditulis? Nike dong. Nike. Apalagi? Kasogi. Kasogi. Pokoknya yang langsung keinget. Mau sama boleh. Tulis aja. Adidas. Adidas. Oke. Pedro. Bata. Oke. Oke. Nah, jadi ada Broko. apa? Brokos. Oke. Hijab. Oke, oke. Tadi yang pertama kali tulis Nike, saya sih terus terang kalau dibilang sepatu nomor 1 yang saya keingetan Nike sih. Dan teman-teman juga kemarin di SDM ya, kayaknya pada bilang Nike semua. Bolehlah. Intinya kalau kita ingat brand itu, artinya brand itu impresif buat kita. Brand itu berkesan. Berkesannya itu bisa bagus, bisa jelek. Tapi biasanya nomor 1, apalagi kalau mengenai rekomendasi, nomor 1 itu yang kita ingat itu yang berkesan. Jadi jarang orang ditanya, aku mau beli sepatu nih, apa ya? Yang penting jangan ini. Enggak, jarang itu. Yang sering ada kita bilang, oh ini aja gitu Nike atau Adidas atau itu aja tuh kita beli sepatu Kasogi gitu. Jadi itu yang nomor 1 keingetan sama kita. Nah, ini juga kesan yang ditangkap oleh orang terhadap kita. Nah, Nike, kesannya Nike itu brandnya Just Do It. Just Do It itu artinya apa? Kesan apa yang kita tangkap dari Just Do It? Bisa gitu ya, power, kekuatan, just do it, bisa kita melakukannya. Performance, berarti kalau just do it, orang ini pasti bisa perform dengan baik. Ability, dia pasti mampu gitu. Just do it. Ya. Jadi itu adalah branding. Sama seperti RSAB harapan kita, itu brandingnya apa? Misalnya orang kayak, oh itu tempat rujukan ibu anak. Begitu dengar kata RSAB harapan kita, apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Nah, itulah namanya brand. Sama seperti kalau orang mengingat kita atau begitu ingat ini siapa? Ini Selva gitu. Selva dari SDM. Langsung kesannya apa gitu. Bea dari pemasaran. Langsung orang kayak oh, dia orangnya gini 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 gini. Jadi itu kesan dalam diri kita. Atau Dokter Kiki gitu. Langsung kita kesannya apa. Nah, itulah impression yang terbentuk. Kalau kita bekerja bersama-sama, memang impression itu akan terbentuk over time. Jadi artinya history atau riwayat kebaikan kita dan kenakalan kita itu akan keinget gitu semuanya. Karena apa? Because kita udah bekerja bersama-sama untuk jangka waktu yang lama. Tapi untuk orang yang baru jumpa, dan itu gunanya elevator pitch adalah untuk orang yang baru jumpa, ya udah dia nggak ngerti kalau kita bandel-bandel, dia nggak ngerti kekurangan kita, tapi kita bisa menunjukkan kelebihan kita sebagai first impression ke orang itu. So, Nike doesn't just sell shoes. They sell a feeling, confidence, energy, and a belief that you are an athlete. Jadi kalau pakai sepatu Nike itu rasanya bisa gitu, ya. Rasanya larinya lebih cepat gitu kalau pakai sepatu Nike. Ini nggak dibayar sama Nike ya, bukan iklan. So, kita sadar atau tidak, kita itu punya brand. Kita brand. Dan elevator pitch ini adalah suatu cara untuk menentukan brand kita kepada orang yang baru pertama kali kita temuin atau yang memang tadinya belum terlalu kenal. Misalnya kita ketemu di lift, lalu saya mau mengenalkan diri saya, nah itu dia. Itu saya yang tentuin. Dia mengenal saya sebagai apa. Jadi, ask yourself, what do people remember when they hear your name? Pengennya tuh dia ingat kita sebagai orang yang seperti apa. Kedua, mereka akan mengaitkan kita dengan apa? Dengan excellence, jadi bekerja dengan baik, atau inovasi kita, atau bahwa kita itu terpercaya atau tidak. Jadi apa yang kita ingin mereka ingat, termasuk yang bagian bawah ini, ingat tentang diri kita dan juga ingat tentang
call to action-nya gitu ya. Misalnya kalau ketemu Bu Nur, mungkin Bu Nur akan bilang, "Oh ya, gimana? Saya Bu Nur bagian SDM," gitu ya misalnya. Jangan lupa ya, kalau absen jangan 1 kali, karena 1 kali itu nggak dihitung. Kalau absen itu 2 kali, Dok, supaya absennya terhitung. Jadi itu pesan penting yang mau kita sampaikan ke orang tersebut, gitu. Misalnya Mbak Okta gitu ya, Mbak Okta dari bagian SDM itu waktu itu saya coba kenalkan ke Pak Bambang, P2K ASN di Kemenkes. Nah, Mbak Okta memperkenalkan diri, nama saya Oktarina, saya dari bagian SDM RSAB Harapan Kita. Nah, saya mengurus mengenai remun selain dokter dan kompensasi dinas. Ingat gitu, jadi ada bagian yang diingat tuh dari kita dan bukan hanya nama dan jabatan, karena kalau itu pasti akan cepat berlalu. Kalau kita punya kesempatan, terutama seperti elevator pitch itu, kita bisa sambung tadi dengan inovasi kita. Ini saya ulang-ulang supaya ingat ya, supaya ingat. Jadi kalau sempat, coba sekarang saya kasih waktu 5 menit aja ya. 5 menit untuk mikir, kalau punya bolpen boleh minta tolong ditulis di kertas, ambil bolpen, ambil kertas, tulis pitch kita, elevator pitch kita menggunakan struktur yang tadi. Nanti saya tunjukin lagi strukturnya. Nanti masing-masing silahkan boleh dicoba ke teman-temannya, teman-teman sebelahnya, dan saling kasih feedback. Udah cukup jelas, udah inspiring, terus kedengeran otentik jadi original atau belum ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sekarang 8.09. 6 menit deh sampai 8:15. Silakan. Oh, saya mungkin mesti tunjukin lagi ya yang ini ya, yang tadi. Nah, ini dia. Nama, jabatan, di timker apa, boleh timker, boleh subtimker. Nggak perlu disebutkan 2 kali. Misalnya saya timker ini, subtimker ini, nggak selalu perlu. Kalau mau, misalnya, kalau SDM, subtimker pengembangan SDM. Kalau punya sub yang jelas, misalnya kerjasama luar negeri, misalnya Dokter Winda. Saya bagian kerjasama luar negeri, cukup. Nggak usah pakai timkernya, timker diklat, sub kerjasama luar negeri nggak perlu. Langsung aja saya yang bagian apa, gitu, kerjasama luar negeri. Sehingga bisa langsung to the point, itu lebih baik. Baru saat ini kami sudah menjalin hubungan, RSAB sudah menjalin hubungan dengan MOU dengan 7 institusi di luar negeri, di Asia dan Eropa, dan Amerika gitu ya. Saat ini kami sedang menjajaki 4 kerjasama lainnya. Dah, jadi itu sangat impresif dan orang akan bilang, oh ya, mana aja gitu. Mungkin mana saja yang belum, mana saja yang sudah, mereka akan ingin tahu. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita temuin. Kadang-kadang boleh kita kasih gantung sedikit supaya memicu orang itu bertanya. Itu juga baik. Contohnya tadi, misalnya kerjasama dengan 7, kita punya MOU dengan 7 institusi di luar negeri,
di Eropa, Asia, dan Amerika. Dan menjalin dengan 4 lagi. Orang akan tanya, di mana aja yang 4 itu? Oh gitu, oh kami juga. Misalnya ngomong sama orang dari PON. Oh iya, kami juga tuh. Kami juga udah kerjasama dengan Kanagawa. Contoh ya, random. Eh, oh ya, gimana? Jadi mulai ada connection, bisa saling sharing, dan bukan tidak mungkin akan ada kerjasama bersama-sama. Contoh, kita panggil yuk orang dari Kanagawa, nanti kita patungan bayar biayanya. Jadi akan memberikan keuntungan juga untuk kita dan proyek yang sedang kita kerjakan. Paling enggak, kita itu harus selalu berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa maju lebih baik lagi. Dan ingat, yang namanya elevator pitch, kadang-kadang ada orang yang memang tidak terlalu senang ketemu orang lain dan dipikir ngapain sih menjilat aja nih kalau berbaik-baik sama orang lain. Sama sekali enggak. Ini pun saya ajarkan sama anak-anak saya. Kenapa? Karena semua orang itu butuh elevator pitch. Tidak kenal usia, tidak kenal jabatan, baik jabatan di ujung atas maupun di jabatan di ujung bawah. Saya rasa Pak Menkes pun kalau berjumpa dengan orang lain, misalnya dengan Sekretari Jenderal WHO, meskipun Sekjen WHO sudah kenal beliau, pasti memperkenalkan diri sedikit. Ada lah elevator pitch-nya ini. Atau kalau kita lagi mau melamar pihak lain untuk bekerja sama dengan kita. Dalam masalah pribadi sebenarnya juga bisa loh. Kalau mau melamar calon ke calon mertua, emangnya nggak pakai elevator pitch? Pasti pakai elevator pitch juga. Saya siapa ya? Sini siapa sih yang masih bujangan? Ya, misalnya saya Tono dari saya Tono, saya temennya si Sita gitu. Saya main di sini Om, saya bekerja di bank gitu atau saya bekerja di RSAB di bagian teknis gitu misalnya. Di sana saya melakukan ini, kami lagi ada proyek gini dan rencananya saya akan begini. Itu pasti lebih impresif ke Camer dibandingkan dengan hahaha saya Tono Om, hahaha, dah selesai. Pasti lebih tidak impresif dibandingkan kalau kita memperkenalkan diri dengan apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang kita rencanakan in the near future. In the near future loh ya, dalam waktu dekat, bukan dalam waktu suatu hari saya ingin menjadi, bukan begitu. Tapi near future. Oke, udah 8.14, sedikit lagi. Udah selesai belum? Nanti mungkin ada yang mau mencoba? Boleh coba elevator pitch-nya di sini. Kemudian kita lihat ya, bagaimana kita menerapkan perkenalan diri ini. Nanti dapat hadiah khusus buat yang mau. Maksimal 2. Bukan nggak boleh, tapi hadiahnya cuma 2. Oke. Sudah? Sudah 8.15, silakan Mas Wawan. Barangkali ada yang mau mencoba. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Masih malu-malu. Ada hadiah menarik buat 2 orang maksimal yang mencoba. Ada yang berani? Iya, tadi aja. Belum? Mau disimpan dulu aja? Boleh. Benar? Nggak ada yang mau? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih pada malu-malu ya? Nggak apa-apa. Nanti coba, tapi yang jelas kita testing dulu masing-masing. Tolong coba buat. Coba buat masing-masing. Supaya nanti pada saat diperlukan, you'll never know. You'll never know when you need it. Jadi kalau bisa buat pribadi, tulis. Jangan nggak ditulis, tulis. Karena kalau dibayangkan tuh beda. Lalu dilatih di rumah. Latihan 10 kali, 15 kali. Latihan tuh kalau sekali 2 kali itu nggak ada manfaatnya. Benar. Latihan aja sendiri
Kalau mau, kalau punya sohib sama sohibnya berdua pada saat makan siang nanti juga bisa coba kita latihan supaya kita tuh fasih banget. Jadi begitu orang orang berjumpa dengan kita tuh nggak pakai blebeb lagi, langsung. Dan ingat tadi kunciannya confidence. Ingat, mata, mulut, tegap, suara. Ya, dengan itu takut, gugup pun akan kelihatan lumayan confident. Ya, tinggal suaranya jangan gemeter. Oke, jadi ingat, ini kembali lagi saya ingatkan pitching ke siapa, ya. Jadi the great speakers focus on the greatness of their audience. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau kita bicara dengan Budi Ruth sama kita bicara sama temen itu akan beda. Kalau kita bicara sama orang lain yang datang ke rumah sakit itu juga beda. Versi yang kita gunakan pada saat kunjungan rumah sakit, webinar juga beda. Ini saya bicara jauh lebih keras dibandingkan dengan kalau kita ngomong langsung. Kenapa? Karena ini di Zoom. Maksudnya supaya suaranya bisa terdengar jelas gitu. Even kepada yang mungkin networknya lagi agak nyala mati dan sebagainya, tetap supaya kedengaran jelas. Tapi kalau ngomong langsung nggak akan saya ngomong sekeras ini. Ini saya bicara itu mungkin 6-7 vokalnya. Tapi kalau kita bicara langsung 5 yang pas, ya. Dan ingat, komunikasi itu is not just about being nice. Jadi bukan cuma baik. Kalian harus mulai naik, kita semua harus mulai naik ke next level. Kita be strategic. Jadi pada saat kita bicara dengan orang, terutama yang baru ketemu, mau memberikan kesan pertama, kita harus strategis. We don't just manage people, we influence culture. Jadi kita mempengaruhi orang lain. Dan we don't just do paperwork, bukan cuma tulis-tulis. Kita enable transformation. Itu yang kita omongin. Jadi misalnya, again karena ini SDM ya, jadi we don't just manage people, we influence culture. Jadi itu yang kita omongin. Jadi saya di bagian SDM ya saya ya ngurusin orang-orang lah gitu. Nah bukan begitu, itu kesannya tidak penting. Jadi di bagian SDM misalnya Ibu Fitri gitu ya bilang, di bagian SDM kami berperan dalam membuat budaya kerja di rumah sakit. Itu kedengarannya lebih berperan penting gitu ya. Jadi kita memberikan kesan yang lebih baik tentang diri kita. Bukan kayak ya di SDM, ya ngurusin SDM lah gitu. Enggak gitu ya. We influence culture. Kami di bagian administrasi, kami mengurus berkas-berkas. Enggak gitu. Kami memungkinkan segala sesuatu terjadi dengan baik di rumah sakit. Gitu. Saya yang memastikan bahwa segala proses itu berjalan dengan baik di rumah sakit. Kalau bukan kita yang menghargai value atau diri kita sendiri, ya orang lain juga nggak bakalan. Makanya kita harus bisa latihan untuk memberikan influence. Nanti kalau yang mau datang ke sini, mau dicobakan, mau dikasih masukan, boleh kapanpun ya. Clarity is the foundation of trust. Ini berhubungan dengan 4 tadi ya. Clarity, ingat, jelas, ngomongnya jelas. Kalau orang ngomongnya nggak jelas, berarti orang ini emang orang yang nggak jelas gitu. Jadi ngomongnya jelas, makanya harus dilatih. Karena udah latihan pun bisa grogi, apalagi kalau belum pernah. Latihan, tiap hari latihan dalam hati, tapi tulis dulu, percaya deh, tulis dulu. Kemudian confidence. Confidence akan membuat kita dari ada doang, jadi berpengaruh. Jadi ada peranannya. Kalau orang melihat ada 10 orang di ruangan, itu salah satu yang kelihatan adalah yang bisa memberikan elevator pitch dengan baik. Kemudian connection adalah di mana kita itu bisa membuat leadership, ini buat para manajer, buat para asisten manajer, ingat connection kepada orang lain, baik yang setara maupun kepada teman-teman yang di ampunya. Dan sekarang jadi mari kita mulai buat story tentang kita, berikan kesan yang baik, dan biarkan orang tahu siapa diri kita sebenarnya. Sampai jumpa di live. Terima kasih.
Terima kasih atas penyampaiannya, Dokter Aryani, yang sangat insightful. Ini di chat ada yang memberikan eh, dari Oh, ada yang membuat elevator pitch iya ya? ah, dari Bagus banget. dari Ati Sriwandini, mungkin ini bertanya ya Dok ya. Saya nurse Bukan, kayaknya lagi buat itu ya, buat elevator pitch ya. ya, ya. Bu Dini mau nggak eh, membicarakannya langsung live? Mau nggak, Bu? Silahkan, Nurse Bu Dini, Dini silakan. Ati Sriwandini, silahkan. Nah, mungkin bisa malu-malu di... mungkin Dok. Oh, nggak bisa buka mic. Udah Oh, mungkin Ta- settingnya. tadi di Udah. mute soalnya dok Oh tadi iya, tidak silakan. diizinkan. Mau nggak, Bu Silakan. Dini? Kita mungkin boleh Boleh. highlight Bu Dini, biar Bu Dini bicara. Coba, silakan Bu Dini. Baik, halo semuanya, saya Nurse Dini dari Ruang Melati. Kami sedang mengusahakan, saya sebagai perawat, kami sedang mengusahakan pelayanan yang terbaik supaya pasien-pasien VIP, terutama non-BPJS, betah di ruangan kami dengan menggunakan pelayanan yang kami miliki seperti konselor laktasi, belajar memandikan bayi, dan juga perawatan tali pusat. Terima kasih. Oke. Hebat Bu Dini. Good banget. Nah, satu hal yang mungkin boleh ditambah adalah ruang melati. Orang nggak nyambung. Belum tentu kalau bukan warga RSAB, dia belum tentu nyambung ruang melati itu apa. Jadi langsung sambung. Dari ruang melati, ruang rawat ibu dan anak, VIP. VIP. Ya, gitu. Misalnya gitu ya. Jadi Iya dok. bagus banget. Thank you. Terima kasih sudah mencoba. Nanti hadiahnya Sama-sama dikirim dok. ke Oke. Terima kasih Terima dok. kasih. Ada lagi nih. Satu Siapa? lagi dari Hmm, Ibu Andriani Indrani. Oke. dari manajer klinik. Oke, yuk silakan. Silakan Bu Andriani. Bu Bu Indriani, Indri. sorry. Ya. Bu Indriani, silakan. Bu Indriani, silakan Bu Indri. Atau boleh saya bacakan aja nih Dok. Boleh. Bu Indriani itu mungkin udah unmute tuh kelihatannya. Iya, Bu Indri. Nih, sebagai pusat Indri. health tourism keluarga dan bekerja sama dengan banyak sektor di Bintaro. Terima kasih. Sorry Bu Indri, barusan suaranya cuma kedengeran separuh. Mau nggak? Berkenan nggak ulang lagi? Hai, halo, saya Indriani, manajer klinik Harapan Kita Bintaro, cabang dari RSAB Harapan Kita Jakarta. Klinik ibu dan anak dengan layanan spesialis, konsep rumahan yang homey, dan kami memiliki misi menjadikan Bintaro sebagai pusat health tourism keluarga dengan bekerja sama dengan banyak sektor di Bintaro. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indri. Em, Keren Bu Indri, keren. Nah, jadi di situ Bu Indri udah memberikan nama, memberikan jabatan, ya, kemudian memberikan juga tujuannya, targetnya ya. Misi kita tuh mau bikin apa. Nah, nanti pasti Bu Indri akan beda cara bicaranya antara bicara dengan em, orang lain, misalnya orang lain itu calon em, klien, sama kalau Ibu Indri bicara dengan direktur rumah sakit lain, gitu ya. Jadi pasti beda. Bicara dengan pengunjung, pasien pada saat datang juga mungkin agak beda. Nanti bisa di tailor made sesuai dengan siapa audiens kita. Keren Bu, keren. Mungkin boleh kali satu lagi, kayaknya Boleh, ada dari boleh ya Ibu Pak Nur Wawan ya. Hayati Dok. Ada deh Ada dari hadiahnya satu Ibu. lagi. Iya. Ada deh hadiahnya satu lagi. Ini dari Ibu Nur Hayati Dok. Silakan Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, silakan. Ada Pak Supriyanto tuh, angkat tangan ya Pak Wawan. Ya, silakan Pak Supri.
Pak Suprianto. Oh, mic-nya nggak bisa dibuka. Bu Nur Hayati maupun Pak Suprianto juga kali ya? Mic-nya nggak bisa dibuka. Apa boleh minta tolong? Boleh minta tolong dibuka dari hostnya, dari klub. Ini karena ini Halo. kan, karena sinyal. Oh ya, sudah, Ya. Alhamdulillah. Siapa Terima duluan? kasih Pak Boleh. Wawan. Pak Suprianto boleh, Bu Nur Hayati juga boleh. Silahkan. Silakan. Halo. Satu-satu ya. Pak Suprianto dulu, silahkan Pak Suprianto. Silakan. Halo, terima kasih Dr. Aryani kesempatannya. Kenalkan, saya Suprianto. Saya seorang okupasi terapis. Sehari-hari saya bekerja di instalasi rehabilitasi medik yang bekerja menangani anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang dan special need. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suprianto. Nah, ini bukan cuma orang di luar Pak Suprianto. Ini Pak Suprianto bilang mengeluarkan elevator pitch-nya di sini, teman-teman se-RSAB juga jadi kenal sama Pak Suprianto. Jadi Ya. ingat ya, Pak Suprianto, occupational therapist, kita jadi tahu. Selamat ini salam kenal Pak Suprianto dari teman-teman sekalian. Nah, silahkan. Terima kasih Pak Suprianto, keren, keren. Sama-sama, Nanti Dokter. kadang-kadang kalau anak special needs Pak Suprianto mungkin boleh dikasih detailnya lagi. Jadi special needs-nya Oh, tuh iya, iya. misalnya paling banyak Iya, iya. ini Down syndrome contohnya gitu. Iya, iya. Siap, Dok. Siap, Dok. Spesifik lagi. Terima kasih Pak. Iya. Pak Iya, Suprianto. siap, Dok. Silakan Ibu Iis. Silakan Ibu Nur Hayati. Iya, terima kasih Dr. Aryani dan Pak Wawan. Hai, saya Nur Hayati dari instalasi perinatal terpadu RSAB Harapan Kita, yaitu suatu bagian yang menangani khusus bayi-bayi dan ibu melahirkan. Saya di sana sebagai penanggung jawab pelayanan yang tugas sehari-harinya adalah memastikan bahwa pelayanan di instalasi perinatal terpadu berjalan dengan baik dengan cara mempersiapkan sarana dan prasarana yang siap pakai, juga ketenagaan yang cukup dan handal dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Sekian. Terima kasih. Terima kasih ya. Keren-keren ya Pak Wawan ya. Keren. Keren habis. Keren. Nah, oke. Jadi kita extended ya. Jadi ada 4. Nanti dikirim ke tempat masing-masing. Dan sekarang saya jadi tahu tempat masing-masingnya itu di mana. Kalau tadinya kita nggak tahu ya Pak Wawan ya. Cuma nama saja. Kalau sekarang kita tahu. Ke instalasi perinatal terpadu, ke klinik utama Bintaro, ke rehab medik, dan satu lagi tadi kemana? Tadi ke ini, ke bagian apa tadi? Melati, Dok. Ruang Iya, Melati. benar Melati. Dok. Maaf. Oke. Demikian. Pak Wawan, gimana silahkan Bapak Moderator, saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Dok atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspiratif buat kita semua untuk lebih bisa mengenalkan terutama RSAB di kalangan nasional maupun internasional. Oke, mungkin masih ada pertanyaan. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, maka acara kali ini akan saya tutup. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi hari ini. Kita percaya elevator pitch bukan sekedar seni bicara, tapi juga seni menyampaikan makna kerja kita dengan bangga dan percaya diri. Sampai jumpa di sesi We Grow berikutnya. Mari terus tumbuh dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wawan. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda.
sang buah hati, agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas untuk melayani kesehatan Anda, melindungi sang buah hati, agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati untuk ibu dan anak negeri. Rumah sakit